Selamat malam, teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya dari buku The Promise, yaitu biografi dari almarhum guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Dan saya akan melanjutkan dari halaman 137. Sebelumnya, saya ingin berbagi informasi mengenai buku yang baru dipublikasikan oleh Kecara yang berjudul A Seed Was Planted. Jadi buku ini merupakan kompilasi dari puisi yang dikomposisikan oleh Rinpoche sendiri mengenai berbagai hal atau pengalaman yang dia alami. Jadi apabila kalian tertarik, kalian bisa membeli buku ini di fajasecrets.com atau di flea market di Kecara Forest Retreat. Mari kita mulai live stream hari ini. Working 3 jobs, making ends meet. Jadi bekerja di 3 tempat dan membiayai diri sendiri ya, memenuhi kebutuhan biaya hidup. Without any financial support from his family or friends, Rinpoche had to work very hard in order to make ends meet. While still in high school, Rinpoche worked in the evenings at McDonald's, a 25-minute walk from Bob's house, where he was first assigned to cooking duty. Later, working as a cashier at the drive-thru. His financial situation was so bad that he could occasionally resort to eating the old unsold food out of sheer hunger. Still, even though he hardly had any money, he would always buy offerings for Chok Puja and arrange everything properly for the prayer session. This showed that what he treasured above all. Jadi tanpa dukungan finansial baik dari keluarga maupun sahabat-sahabatnya, Rinpoche harus bekerja dengan sangat keras agar bisa membiayai hidupnya. Dan ketika Rinpoche masih di SMA, Rinpoche harus bekerja pada malam hari di McDonald's sekitar 25 menit jalan kaki dari tempat rumahnya Bob Gugayev, yaitu sepupunya. Dan pertama-tama Rinpoche ditugaskan untuk memasak, kemudian dia bekerja sebagai kasir dan akhirnya di drive-thru. Keadaan finansial Rinpoche pada saat itu sangatlah buruk sehingga kadang-kadang dia harus memakan makanan yang tidak terjual ya, karena Rinpoche sangat lapar. Tetapi walaupun Rinpoche hampir tidak punya uang, hanya memiliki sedikit uang, dia selalu memberikan persembahan untuk puja Chok dan selalu mengatur semuanya dengan baik. Dan hal ini menunjukkan apa yang sebetulnya dihargai oleh Rinpoche ya, paling dihargai oleh Rinpoche. After taking into consideration the amount of time it took to travel to and from McDonald's, once he had moved to TDL, Rinpoche began applying for higher paying jobs closer to the Dharma Center. Afraid that his age and lack of experience would work against him, Rinpoche asked Geshe-la for a practice that would help him succeed, explaining why getting a job closer to the center was so important to him. Setelah mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pulang pergi dari McDonald, setelah Rinpoche pindah ke TDL, Rinpoche mulai melamar kerja yang dengan gaji yang lebih tinggi dan lebih dekat ke wihara. Karena Rinpoche takut ya, usianya yang masih muda dan juga karena dia tidak punya pengalaman, Rinpoche lamarannya akan ditolak, sehingga Rinpoche meminta nasihat Geshe-la mengenai praktek apa yang harus dia lakukan agar dia bisa sukses. Dan juga Rinpoche menjelaskan mengapa mendapatkan kerja yang lebih dekat dengan wihara itu sangat penting bagi dirinya. Di halaman 138 ada foto dari Sun Cleaners. Ini adalah tempat cuci baju di tengah kota Los Angeles di mana Rinpoche pernah bekerja. Dan di sini dan di tempat inilah Rinpoche menerima telepon berita bahwa gurunya His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche itu telah pass into clear light atau meninggal dunia. Ya. Kita lanjut ke halaman 139.
In response to Rinpoche's request, Geshe-la pointed to a tangka in his room and told Rinpoche, "Pray to the Dharmapala. He will help you get the job you want immediately." Rinpoche prostrated to the tangka and at Geshe-la's instruction, verbally requested for the Dharmapala's help. 3 days later, Rinpoche received a phone call from Photomat, just 30 minutes from the center by bus, telling him that his application was successful. Jadi menanggapi permintaan Rinpoche, Geshe-la menunjuk kepada sebuah tangka di kamarnya dan mengatakan kepada Rinpoche, "Kamu berdoalah kepada pelindung ini, dia akan menolongmu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan." Dan dengan segera Rinpoche bersujud kepada tangka tersebut dan mengikuti instruksi Geshe-la, dia meminta secara verbal kepada pelindung, Dharmapala adalah pelindung atau protektor ya, meminta bantuan Dharmapala. Dan 3 hari kemudian, Rinpoche menerima telepon dari Photomat sekitar 30 menit dari wihara apabila dia pergi dengan bus dan mengatakan bahwa lamaran kerjanya diterima. Ini adalah di sebelah kiri atas ada tangka Dorje Shukden Geshe dari yang pada saat itu Rinpoche lihat di kamar Geshe Sultrim Gyaltsen. Sini ada kutipan Rinpoche. It was not until later Rinpoche learned that the Dharmapala in the tangka was none other than Dorje Shukden, and that it was the same deity he had seen in the closet at Rashi Gempiling in Howell. Dan kemudian Rinpoche menyadari bahwa Dharmapala di tangka tersebut adalah Dorje Shukden dan ini adalah dewa yang dia lihat di lemari lotar di Rashi Gempiling di Howell, New Jersey bertahun-tahun yang lalu. Rinpoche worked in Photomat from Monday to Saturdays, continuing at McDonald's in the evening 4 times a week. He also got a third job hanging clothes at a department store 3 times a week. All jobs were at a minimum wage, just $3.35 per hour. This grueling schedule of a 16-hour days left Rinpoche very little time for study, practice, or to be with and serve Geshe-la, so he had no choice but to leave his job at McDonald's despite his worries about not having enough money. Jadi Rinpoche bekerja di Photomat mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dan pada malam hari dia tetap bekerja di McDonald sekitar 4 hari seminggu. Dia juga mendapatkan pekerjaan ketiga, menggantung baju di department store 3 kali seminggu. Dan semua pekerjaan ini Rinpoche hanya mendapatkan gaji minimum untuk semua pekerjaannya ini, yaitu sekitar $3.35 per jamnya. Dan jadwal bekerja yang memakan waktu sekitar 16 jam sehari ini membuat Rinpoche tidak memiliki banyak waktu untuk belajar dan juga melakukan praktek dan juga melayani Geshe-la. Sehingga pada akhirnya Rinpoche memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di McDonald walaupun Rinpoche sebenarnya khawatir bahwa dia tidak memiliki cukup uang ya. Focusing on his job at the Sunset Boulevard branch of Photomat in West Hollywood, Rinpoche soon became the top area salesperson and was promoted to Photomat's area manager, responsible for 5 branches. With his friendly and charismatic attitude, Rinpoche was a favorite with his customers and befriended everyone, including prostitutes, hippies, punks, and all types of interesting people, always talking to them about Dharma. In fact, he became so popular that some women and even men began to stalk him, causing problems with unhappy, jealous husbands. Jadi Rinpoche setelah meninggalkan pekerjaannya di McDonald, dia berfokus pada pekerjaannya di Sunset Boulevard branch of Photomat ya, di West Hollywood. Rinpoche segera menjadi penjual yang baik ya, dan dia dipromosikan menjadi area manager dan bertanggung jawab atas 5 cabang. Dan karena tingkah lakunya yang bersahabat dan juga karismatik, Rinpoche menjadi favorit bagi semua pelanggannya dan juga dia bersahabat dengan siapa saja termasuk tunasusila di sini, orang-orang tunasusila, hippies, punks, dan bahkan dan semua orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan selalu berbagi dharma dengan mereka. Bahkan Rinpoche menjadi sangat populer
sehingga banyak wanita dan juga pria yang mulai mengikutinya, dan hal ini memberikan masalah bagi Rinpoche dengan suami-suami yang cemburu. Ya. Later, he also worked at John Douglas Realtors in Hancock Park as a teller at the now defunct Security Pacific National Bank, at a laundrette in central LA, and at Fred Sands Real Estate. Whatever job Rinpoche had, he always excelled. It was never easy making ends meet in LA, but Rinpoche persevered and never gave up. These qualities and strong determination have stayed with Rinpoche all his life, always expecting the best for himself and his students. Jadi, Rinpoche juga mendapatkan pekerjaan di John Douglas Realtor di Hancock Park dan juga sebagai teller di Security Pacific National Bank yang sekarang sudah bangkrut ya, dan juga di tempat cuci baju di tengah kota Los Angeles, dan juga di Fred Sands Real Estate. Apapun pekerjaan yang Rinpoche miliki, dia selalu bekerja dengan baik, dan karena Rinpoche juga mengatakan kepada saya bahwa dia termotivasi untuk bekerja dengan baik karena tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Los Angeles dan memenuhi biaya hidupnya. Tetapi Rinpoche tetap tidak pernah menyerah ya, dan bertahan. Ini adalah kualitas yang dimiliki Rinpoche selama hidupnya, dan dia juga memiliki tekad yang kuat, dan juga dia selalu mengharapkan hal yang terbaik dari dirinya dan juga murid-muridnya. Di sini ada foto ya. One thing that Rinpoche noticed in LA was that Rinpoche, people could not influence him negatively, but he could influence them positively. So he befriended everyone, customers and colleagues, and always talked to them about the Dharma. Jadi satu hal yang Rinpoche sadari di Los Angeles, orang-orang tidak bisa mempengaruhi dia secara negatif, tetapi Rinpoche bisa mempengaruhi orang secara positif. Jadi dia bersahabat dengan semua orang, pelanggan, dan juga rekan kerjanya, dan selalu berbagi dharma dengan mereka. Ini adalah foto yang menarik karena Rinpoche sempat bercerita kepada saya. Ini adalah temannya yang bernama Dino, ya. Dia sebetulnya adalah hairdresser, jadi rambut Rinpoche pada saat itu dipotong olehnya, dan mereka juga bersahabat dengan baik. Kita lanjut ke halaman 140. The McDonald's near Bob Gugayev House in Monterey Park, where Rinpoche worked. Jadi ini adalah McDonald dekat rumah Bob Gugayev di mana Rinpoche pernah bekerja. Dan di bawah halaman 140, Rinpoche's photomat booth was very successful and he was soon promoted to photomat's area manager. Jadi ini adalah Rinpoche pada saat bekerja di Photomat, dan cabang yang dikelolanya sangat sukses sehingga Rinpoche dipromosikan menjadi area manager. Kita lanjut ke halaman 141. Once Rinpoche was standing at a bus stop waiting for the bus when a large blue car pulled up and the driver started honking. Someone nudged Rinpoche and said, "I think that lady is honking at you." Jadi Rinpoche pada suatu hari sedang berdiri di tempat perhentian bus karena dia sedang menunggu bus, dan tiba-tiba sebuah mobil besar berwarna biru mendekat, dan pengemudinya mulai memencet bel ya. Dan orang yang di sebelah Rinpoche mulai menyenggol Rinpoche dan mengatakan, "Kayaknya wanita itu memencet bel untuk memanggil kamu." The driver of the car was a pretty blonde lady named Diane. Jadi pengemudi mobil tersebut adalah wanita cantik berambut pirang bernama Diane. She had met him on the bus a few times and they had chatted briefly. Diane had spotted him at the bus stop and decided to stop and ask him if he wanted a ride to work. Rinpoche agreed and hopped in. Although she was much older than him, they quickly became friends. Soon she started following him to TDL and eventually took refuge with His Holiness Gyabje Dzong Rinpoche. Jadi Diane pernah bertemu dengan Rinpoche selama beberapa kali, dan mereka juga pernah mengobrol ya. Dan Diane melihat Rinpoche di tempat perhentian bus dan
memutuskan untuk berhenti dan memintanya dan menawarkan tumpangan untuk pergi ke kerja. Rinpoche setuju dan menumpang mobil Dayan, walaupun Dayan jauh lebih tua dari Rinpoche. Mereka segera bersahabat dan Dayan juga mengikuti Rinpoche ke TDL dan pada akhirnya Dayan juga menjadi guru dari Kyab Gyezong Rinpoche. Sini ada foto Dayan Ukalovic dan Marjorie Buxpan. Foto ini diambil sebelum Marjorie menjadi biksuni dan Marjorie juga sekarang dikenal sebagai seorang biksuni yang bernama Ani Lobsang Droma. Di halaman 142 ada foto, yang pertama adalah foto Dayan ketika dia masih muda, dan di sebelah adalah foto di tahun 2000 yang diambil pada tahun 2006. Rinpoche membawa Dayan, teman lamanya, ke Ganden Monastery atau Biara Ganden untuk memberikan persembahan 3.000 patung Manjusri dan juga jubah biksu kepada semua biksu ya yang ada di Biara Ganden. Di foto berikutnya yang di bawah, Dayan bertemu lagi dengan reinkarnasi gurunya Kyab Gyezong Rinpoche. Jadi di sini ada kutipan kata-kata Rinpoche. One day on my birthday, Dayan presented a box to me and insisted I open it. Inside was $300. I told her I couldn't take it because I knew she made very little money working part-time in a deli and had to take care of 4 sons, but she insisted. I was touched beyond words. Pada suatu hari, pada hari ulang tahun saya, Dayan memberikan saya sebuah kotak dan meminta saya untuk membukanya. Di dalam kotak tersebut ada uang sebanyak $300. Saya mengatakan kepada Dayan bahwa saya tidak bisa menerimanya karena Rinpoche tahu Dayan bekerja juga hanya tidak memiliki banyak uang. Dayan bekerja paruh waktu di toko roti dan harus membiayai 4 putranya. Tetapi Dayan tetap memaksa dan Rinpoche sangat tersentuh. Then I said to myself, I will be her friends for life. I will be loyal to her and I will be there for her when she needs me. I will be her loving Dharma brother till the end. I made that determination. Pada saat itu saya bertekad bahwa saya akan menjadi sahabatnya, sahabat Dayan seumur hidup. Saya akan setia kepadanya dan saya akan selalu ada untuknya. Dan saya akan menjadi saudara Dharma yang penuh kasih sampai pada akhir. Dan saya bertekad untuk melakukan hal itu. Ini di halaman 143, ini adalah Marjorie ya, Buxpan yang dikenal sekarang ini sebagai biksuni bernama Anila Lobsang Droma. Ini ada kutipan dari Anila Lobsang Droma. Whatever little money he brought in, he gave it to the center because he was living there. He bought food for everybody, he shared. He always shared everything he had. Walaupun Rinpoche tidak memiliki banyak uang, Rinpoche selalu memberikan uang yang dimilikinya, sedikit uang yang dimilikinya kepada wihara karena dia tinggal di sana. Dan juga dia membeli makanan untuk semua orang, dia selalu berbagi dan dia selalu berbagi apapun yang dimilikinya. One time, we had a little retreat and I got sick. I got a cold and the only person who took care of me, who was interested in me, and I wasn't a nun at the time, was Rinpoche. He came, he brought me tea, he brought me food, he tried to bring me blankets to keep me warm. He took care of me, only him, nobody else. Pada suatu hari, Anila Lobsang Droma jatuh sakit dan dia demam. Dan satu-satunya orang yang merawatnya adalah Rinpoche, walaupun beliau pada saat itu bukanlah seorang biksuni. Rinpoche memberikan Anila teh dan juga makanan dan juga mencoba membawa selimut untuk agar Anila bisa merasa hangat ya. Rinpoche merawat Anila dan hanya Rinpoche dan tidak ada orang lain. Jadi ini adalah foto Anila Lobsang Droma. Sebelum menutup live stream ini, saya
ingin membacakan suatu puisi dari buku A Seed Was Planted. Saya sendiri baru mendapatkan buku ini hari ini. Dan ini adalah puisi yang dikomposisikan oleh Sam Rinpoche, guru saya, di Cham Ladrang, Kuala Lumpur pada tanggal 30 Juli 2011. Dan ini adalah puisi mengenai gurunya. My sadness and memories of you, great teacher, swirls in my mind. I'm numb for the moment. I've not fulfilled everything you have commanded, but I will. I will. Jadi, kesedihan saya dan juga kenangan akan dirimu, guruku, menari di kepala saya, di pikiran saya. Saya merasa beku pada saat ini. Saya belum menjalankan semua yang kamu tugaskan, tetapi saya akan melakukannya dan saya akan melakukannya. Your speech, knowledge, patience, and example leave indelible marks upon my soul. I cannot forget you, but will honor your presence in my life with further hard work to bring Dharma to many more. Perkataanmu, pengetahuanmu, kesabaranmu, dan juga contoh yang kamu berikan telah terpatri dalam sukma saya. Saya tidak akan melupakanmu dan saya akan menghormati keberadaanmu dalam hidup saya. Dengan bekerja keras untuk membawa Dharma bagi lebih banyak makhluk. There is no physical distance between your mind and mine. But as a child blinded by samsara, I miss you. I love you. I will always long for you. Tidak ada jarak fisik antara pikiranmu dan pikiran saya, tetapi sebagai anak yang dibutakan oleh samsara, saya merindukanmu, saya mencintaimu, dan juga saya akan selalu merindukanmu. I entreat you to forgive me of my transgression that have disturbed your holy mind in any way, known and unknown, during our relationship, as they were without intent. May those karmas be purified. Saya memohon kepadamu untuk memaafkan semua pelanggaran yang telah mengganggu pikiran sucimu dalam bentuk apapun, baik yang saya sadari maupun tidak saya sadari, selama hubungan kita. Karena saya tidak bermaksud melakukannya, dan semoga semua karma ini dibersihkan. Some say Guru devotion takes away from the clear self-freedom and entraps us to another, but your trap is much better than the prison of samsara, a falsified freedom within. Ada yang mengatakan bahwa pengabdian kepada guru itu dengan mengabdi kepada guru kita kehilangan kebebasan diri dan kita terperangkap. Tetapi perangkapmu jauh lebih baik daripada penjara samsara yang saya anggap sebagai kebebasan. Some think Guru devotion is outdated and not for the educated. But what education in samsara can release me from my mind? Why am I not released? Ada yang mengatakan bahwa pengabdian kepada guru adalah hal yang kuno dan bukan untuk orang yang berpendidikan. Tetapi pendidikan apa di samsara yang bisa membebaskan pikiran saya? Mengapa saya masih belum terbebas? My Lord Guru, my burdens, responsibilities, work, and direction for the Dharma are a long and lonely road. Without you physically, it makes everything more empty. I can only sustain knowing that you are no other than Yamantaka, and my childless attachment to your physical form deletes my true understanding of your real unchanging nature for the moment. I will rise and do my work harder in your memory. Kepadamu, Sang Guru, bebanku, tanggung jawabku, pekerjaanku, dan juga arah bagi Dharma adalah jalan yang sangat panjang dan juga sangat sunyi. Tanpamu secara fisik, semua hal terasa kosong. Dan saya hanya bisa bertahan karena saya mengetahui bahwa kau adalah Yamantaka, dan keterikatan saya yang kekanak-kanakan kepada bentuk fisikmu telah menghapuskan pengertian saya yang sebenarnya mengenai sifatmu yang
tetap ya atau kekal pada saat ini. Saya akan bangkit dan melakukan pekerjaan saya dengan lebih baik dalam kenanganmu. I've served you, sponsored you, offered you food, residence, and dedication, recognized or not. But those are just the outer and simple services which are my duty. But I will serve you by continuing to destroy my self clinging mind that is the source of all my problems. I will serve you by benefiting others courageously even more. This I promise. Saya telah melayanimu, saya telah membiayaimu, saya telah memberikan makanan, tempat tinggal, dan juga dedikasi baik yang diakui maupun tidak. Tetapi ini hanyalah layanan sederhana yang merupakan tugas saya. Dan saya akan tetap melayanimu dengan menghancurkan pikiran saya yang terikat pada diri yang merupakan sumber dari semua masalah saya. Saya akan melayanimu dengan memberikan manfaat bagi makhluk lain secara berani, dan hal ini adalah yang saya janjikan. May I have the clean samaya to meet you again and again in whatever form you choose to manifest in future incarnations. May I enjoy your Manjushri-like speech, your courage equal to Lokeshvara, and your unchanging natural mind of Yamantaka. May I again take rebirth as your Dharma servant so that I may gain the attainments you accomplished eons ago. Semoga saya memiliki samaya yang bersih agar saya bisa bertemu denganmu lagi dan lagi dalam bentuk apapun yang kau pilih di inkarnasi di masa yang mendatang. Semoga saya selalu menikmati perkataanmu yang seperti Manjusri, keberanianmu yang seperti Lokeshvara, yang sama dengan Lokeshvara, dan juga sifatmu yang kekal seperti Yamantaka. Semoga saya terlahir kembali sebagai pembantu dharmamu atau pelayan dharmamu, dan semoga saya mendapatkan hasil yang telah kamu dapatkan, kau capai banyak kalpa yang lalu. Your silly and wordless student, Cham Rinpoche. Muridmu yang bodoh dan tidak berharga, Cham Rinpoche. Saya memilih puisi ini untuk dibaca hari ini karena ini mewakili perasaan saya. Sejak guru saya tidak ada lagi secara fisik, dan semoga saya bisa segera bertemu lagi dengan guru saya dalam inkarnasinya yang selanjutnya. Jadi terima kasih karena telah mengikuti live stream ini. Sampai jumpa di live stream berikutnya.